Martial Peak Bab 773, sangat memalukan. Meskipun klan Matahari benar-benar agak ragu-ragu untuk bertindak di sini, tidak satupun dari mereka menempatkan ranah kultivasi yang Kai di mata mereka. Mereka merasa, selama mereka bisa menemukan kesempatan yang tepat ketika perlindungan pohon ilahi berkurang, mereka bisa langsung mengambil nyawa Yang Kai. Jadi setelah mendengarkan pertanyaan Yang Kai, pemimpin tua klan Matahari menolak tanpa berpikir dua kali. Sangat memalukan. Di rumahnya sendiri, pohon ilahi, yang dianggap sebagai harta karun dan fondasi terbesar klannya, diperdaya oleh bocah asing kecil. Rasa malu bagi klan Matahari tidak dapat dihapus bahkan jika mereka membunuh Yang Kai 10.000 kali. Namun, Yang Kai hanya mencibir, dan dari perlindungan cabang pohon ilahi, menatap ke arah pria tua itu dan menjawab dengan percaya diri, memang, aku pikir aku memiliki kualifikasi. Saat dia berbicara, Yang Kai mengirimkan denyut samar energi spiritual. Denyut nadi ini tidak mengandung niat membunuh, juga tidak memiliki kekuatan serangan sedikit pun, tetapi ketika menyapu beberapa master klan Matahari di dekatnya, yang terakhir jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka saat mereka melolong kesakitan. 3 napas kemudian, orang-orang ini menjadi kaku, berbaring tanpa sedikit pun vitalitas, darah bocor dari 7 lubang mereka. Master klan Matahari lainnya langsung menjadi pucat termasuk pemimpin tua, menyapukan pandangannya saat cahaya dingin melintas di matanya. Bahkan dia tidak menyadari trik macam apa yang digunakan oleh Yang Kai barusan. Selain itu, para master yang telah mati tidak lemah, namun tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan serangan aneh bocah manusia ini. Rasa dingin memenuhi udara saat master klan Matahari yang tersisa berbalik untuk melihat Yang Kai lagi, kali ini sedikit ketakutan terlihat di tatapan mereka. Nak, kamu sudah berhasil membuatku marah. Pemimpin tua klan Matahari bergumam dengan nada rendah, niat membunuhnya begitu kental sehingga hampir bisa diraba. Yang Kai tetap acuh tak acuh dan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku hanya memberi kamu bukti bahwa aku memiliki modal yang diperlukan untuk tawar-menawar denganmu. Saat dia berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi dingin, kesabaranku terbatas. Anjing tua, sebaiknya kamu memberi aku jawaban sesegera mungkin, atau selain beberapa master alam Seinmu yang berharga, semua orang di sini akan mati. Mendengar ini lebih dari 80% master klan Matahari mundur ke belakang karena ngeri, seolah-olah hal itu akan memberi mereka rasa aman. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa laut pengetahuan mereka sudah terkontaminasi oleh serangga pelahap jiwa, jadi tidak peduli di mana mereka berada untuk bersembunyi tidak ada gunanya. Pemimpin tua klan Matahari mendidih dengan amarah saat dia melotot ke arah Yang Kai, hanya berhasil mengeluarkan suara tegang setelah keheningan yang lama. Apa yang kamu inginkan? Biarkan kami pergi. Itulah satu-satunya persyaratanku, teriak Yang Kai. Pemimpin, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Kerugian klan kita sangat besar, membiarkan dia pergi begitu saja tidak bisa diterima. Seseorang langsung keberatan. Ya. Jika kita tidak membunuhnya, amarahku tidak akan pernah surut. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya, bahkan jika kita harus melukai pohon ilahi untuk melakukannya. Beberapa master alam Sein berteriak dengan marah, bertekad untuk membunuh Yang Kai karena kejahatannya, tidak mau menerima negosiasi apapun. Menanggapi teriakan mereka, Yang Kai hanya tertawa dan berteriak, kerugianmu memang tidak kecil, tapi apakah kamu tidak memikirkan apa yang telah kamu peroleh? Pohon ilahimu sekarang memiliki kesadarannya sendiri, yang berarti dia adalah bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Selama aku meninggalkan tempat ini, kamu perlahan bisa mendekatinya dan setelah kamu mendapatkan bantuannya, manfaat yang akan kamu terima tidak terbayangkan. Sama seperti Yang Kai mengucapkan kata-kata ini, pohon ilahi yang besar itu berguncang dengan jelas, tampaknya sangat tidak puas dan cukup sedih karena Yang Kai mencoba untuk meninggalkannya. Hati Yang Kai mencengkeram dan dengan cepat menggunakan Divine Sense untuk menyampaikan beberapa kata penghibur sambil masih bernegosiasi dengan klan Matahari, namun itu cerita yang berbeda jika kamu memaksaku untuk tetap tinggal. Karena aku membantu pohon ilahi berevolusi menjadi bentuknya saat ini, dia sangat dekat denganku saat ini. Selama aku diberi cukup waktu, aku yakin aku bisa membuatnya hanya menguntungkan aku, sehingga bahkan jika kamu mencoba memenangkannya di masa depan, kamu tidak akan bisa. Ini juga tidak akan memakan waktu lama, mungkin hanya beberapa hari, jadi jika aku jadi kamu, satu hal yang ingin aku lakukan adalah mengirimku pergi secepat mungkin. Alis semua penatua klan Matahari berkerut saat mempertimbangkan ini.
Kata-kata yang diucapkan Yang Kai cukup masuk akal dari sudut pandang mereka, dan meskipun mereka masih cukup mencurigai klaimnya, apa yang dia katakan tidak dapat disangkal. Pohon ilahi yang mengalami perubahan besar adalah kejutan yang menyenangkan bagi mereka, bahkan dengan mempertimbangkan kerugian yang mereka derita, perkembangan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa bagi seluruh klan Matahari. Pohon ilahi yang memiliki jiwa sendiri dan mampu secara aktif membantu mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh klan Matahari sebelumnya. Kami juga bisa membunuhmu dan mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Pemimpin tua klan Matahari jelas tergoda, tapi ketika dia berpikir tentang berapa banyak anggota klannya yang telah terbunuh, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membiarkan Yang Kai pergi begitu saja, menggertakkan gigi saat dia menyatakan, selama kamu mati, pohon ilahi akan tetap menjadi milik klan aku. Cukup adil. Yang Kai tersenyum, kalian memang memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuhku. Aku tidak cukup sombong untuk berpikir aku bisa melarikan diri dari begitu banyak dari kalian, tetapi setidaknya aku bisa mengubur sebagian besar klan kamu bersama aku. Kamu seharusnya bertanya pada diri sendiri apakah kamu mampu membayar harga seperti itu. Selain itu, jika kamu ingin membunuh aku, kamu harus merusak pohon ilahi. Jika kamu menyakitinya sekarang, apakah dia akan menerima kamu? Pemikiran si kecil ini masih cukup sederhana, jika kamu melukainya, dia pasti akan mengingatnya selama sisa hidupnya. Anjing tua, jangan mencoba mencuri ayam hanya untuk kehabisan nasimu. Ketidaktahumaluan Yang Kai serta nada menghina menyebabkan pemimpin tua klan Matahari merasa marah dan tidak berdaya. Para penatua yang telah menyerukan untuk membunuh Yang Kai juga terdiam dan mengerutkan kening, merasa situasinya menjadi agak rumit. Jika pohon ilahi tidak memiliki kesadarannya sendiri, bahkan jika itu harus merusaknya, mereka tidak akan ragu untuk membunuh Yang Kai. Tapi sekarang pohon ilahi bisa berpikir sendiri, mereka tidak berani bertindak gegabah karena takut apa yang dikatakan Yang Kai akan terjadi. Jika pohon ilahi malah akan membenci mereka, dan menolak untuk memberi mereka energi atribut yang, mulai dari sekarang, seluruh klan Matahari akan musnah. Mengalihkan pandangan mereka ke arah pemimpin mereka, semua anggota klan Matahari menunggunya membuat keputusan. Tidak ada dari mereka yang mau memberikan pendapat mereka lagi. Pemimpin tua klan Matahari merenung sejenak sebelum menatap Yang Kai dan bertanya, bisakah kamu menjamin bahwa pohon ilahi akan mengenali kami saat kamu pergi? Mengapa aku harus menjamin sesuatu? Itu semua tergantung pada kerja keras kamu sendiri. Sebagai permulaan, kamu harus berbicara lebih sopan sekarang. Kamu bertindak sangat memusuhi aku, membuat si kecil ini sangat tidak bahagia. Tampaknya untuk mendukung kata-kata Yang Kai, cabang pohon ilahi berayun lebih ganas pada saat itu, seolah mencoba mengungkapkan amarahnya. Banyak master klan Matahari tidak bisa menahan cemberut, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dengan cepat menahan niat membunuh mereka sementara ekspresi mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ya, itu benar, tersenyum. Jika takdir memutuskan demikian. Lain kali kita bertemu kita semua akan menjadi teman baik, bukan? Bocah kecil, jangan mencoba menjangkau satu halaman setelah mengambil 1 inci. Wajah pemimpin tua klan Matahari itu berkerut, ketidakbahagiaannya yang ekstrim bisa terlihat oleh semua orang. Yang Kai hanya tersenyum senang sebagai jawaban. Bagus, aku akan membiarkanmu pergi, dan kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi, teriak pemimpin tua klan Matahari dengan murung. Senang kamu bisa mengerti. Yang Kai mengangguk ke arahnya setuju dan menambahkan, bukan hanya aku tapi temanku juga. Sebenarnya aku akan membawa kedua pembudidaya ras iblis itu juga. Pemimpin tua klan Matahari mengerutkan kening, kamu ingin membawa mereka juga. Mereka tidak ada hubungannya denganmu kan? Aku memiliki hati yang baik dan murah hati. Membantu orang lain memberi aku kebahagiaan terbesar, aku tidak tahan memikirkan penderitaan orang lain. Anlinger, yang masih bersembunyi di belakang Yang Kai, mendengar kata-kata ini dan memutar matanya. Bagaimanapun, pohon ilahi kamu sekarang telah berevolusi, memperoleh pikirannya sendiri dan kesadaran. Kamu tidak perlu memberinya para pembudidaya dari ras iblis sebagai pengorbanan darah lagi, Yang Kai terus membujuk. Pemimpin tua klan Matahari mengangguk ringan, menoleh ke salah satu bawahannya dan berteriak, segera bawa 2 anggota ras iblis itu ke sini. Pria itu bergegas menuju istana di mana Yang Kai telah tinggal terakhir kali, setelah menerima perintah ini. Yang Kai duduk dan menunggu di atas batang pohon ilahi dan segera anggota klan Matahari memimpin Gou Che dan pria ras iblis lainnya. Wajah Gou Che muram dan terus-menerus berjuang, tetapi perlawanannya sia-sia.
Ketika dia tiba di pohon ilahi, wajahnya bengkak dan berdarah, jelas telah menerima pukulan yang keras. Saudara Gou Che, Yang Kai berdiri dan berteriak. Gou Che mengerutkan kening, ekspresinya menjadi agak canggung tetapi akhirnya masih mengangguk sebagai tanggapan saat dia melihat sekeliling dengan curiga. Gou Che bisa merasakan suasana di tempat kejadian cukup aneh tapi dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, jadi dia pikir yang terbaik adalah diam untuk saat ini, jangan sampai dia mengatakan sesuatu yang salah. Bawa mereka berdua kemari, Yang Kai menepuk pohon ilahi dan berbisik. Saat berikutnya, dua tali energi panjang seperti cambuk terentang ke arah Gou Che dan rekannya, membungkusnya dan menyeretnya ke tempat Yang Kai berdiri sebelum mereka berdua bisa bereaksi. Saat mendarat, Gou Che berbisik dengan suara rendah, "Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Aku akan membawa kalian berdua bersamaku." Yang Kai tersenyum. "Bersamamu?" Wajah Gou Che berubah sedikit, "Kemana?" "Pergi dari sini." Gou Che tercengang, diam-diam melirik kerumunan di bawah saat dia berbisik, "Apa mereka setuju? Mau atau tidak mereka harus setuju. Yakinlah aku sudah mencapai kesepakatan dengan mereka. Lalu kenapa mereka semua terlihat tidak sabar untuk membunuhmu? Apakah mereka benar-benar bersedia membiarkan kamu pergi begitu saja?" Gou Che benar-benar bingung. Yang Kai mengangguk sebagai jawaban, tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak, hanya memanggil ke bawah, di mana pintu keluarnya. Pemimpin tua klan matahari menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya sebelum dengan dingin menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai menoleh sebelum dengan lembut menepuk pohon ilahi. Saat berikutnya, pohon ilahi besar perlahan mulai bergerak, bumi bergetar dengan setiap langkah besar yang diambilnya saat membawa Yang Kai dan yang lainnya ke sisi itu. Di belakang mereka, sekelompok besar master klan matahari mengikuti dari dekat. Mata Gou Che melebar saat dia menatap pohon besar berjalan dengan bodoh, bergumam dengan nada tidak percaya, "Saudaraku, metode aneh apa ini? Mengapa pohon ini bisa berjalan sendiri? Hehe, pohon ilahi telah memperoleh kesadaran sehingga bisa memahami kata-kataku. Luar biasa." Gou Che masih tidak percaya apa yang dilihatnya, meskipun itu terjadi tepat di depan matanya. Menyapu matanya, dia dengan cepat menemukan bahwa pohon ilahi benar-benar berjalan sendiri, didukung oleh dua pilar emas berbentuk kaki manusia yang seluruhnya terbentuk dari energi atribut Yang. Dalam sekejap, Gou Che merasa pemahamannya tentang dunia mengalami perubahan drastis, dia dan pembudidaya ras iblis lainnya tidak bisa berbicara selama beberapa waktu setelahnya. Gerakan pohon ilahi canggung dan tidak cepat atau lambat. Butuh setengah hari berjalan sebelum Yang Kai merasakan jejak samar energi void datang dari arah depan. Bersambung.